Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kelancaran kegiatan kita. Ada Ananda yang membantu Ibu? Ya Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda. Bu. Nah, di sini udah pada saling kenal belum satu sama lain? Belum. Dengan Ibu? Belum. Oke. Baik, Ibu mau perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Detna Zafira. Anda semua bisa memanggil Ibu Fira. Hai Bu Fira. Halo Anda semua. Nah, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok sekaligus fasilitator yang mengarahkan kegiatan bimbingan kelompok kita pada kali ini. Nah, Ibu kan udah memperkenalkan diri nih. Nah, sekarang giliran Ananda yang memperkenalkan diri agar kita saling mengenal satu sama lain. Oke, siapa yang mau memperkenalkan diri duluan? Ya, Ibu. Oke, baik. Karena dari sini nanti urutannya ke sini ya. Ya Bu. Oke, nanti setelah Ananda ini menyebutkan namanya, kita sapa dia ya. Iya Bu. Baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nela Ananda. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan Nabila. Halo. Halo teman-teman semua yang nama saya Nabila ini bisa dipanggil aku. Halo. Halo teman-teman semua, nama saya Marco, biasa dipanggil Koko. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ki Patosi, biasa saya dipanggil Patosi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Claudia Claudia Pusyaroza, biasa dipanggil Claudia. Halo teman-teman semua, nama saya Kalisa Tia Putri, biasa dipanggil Kalisa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Abel, biasa dipanggil Aurel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fazila Mariga, biasa dipanggil Zia. Perkenalkan nama saya Fauzul Azim, saya biasa dipanggil Azim. Oke, semuanya udah perkenalan. Jadi satu sama lain udah saling kenal? Sudah. Boleh Ibu teks? Oke. Zira, coba sebutkan nama Ananda ini. Oke, betul? Betul. Oke, yang di ujung atau sih? Coba sebutkan nama dia. Azim Bu. Oke, betul? Betul. Oke. Nah, kita kan akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya udah ada Ananda yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau udah ada yang tahu? Belum ya? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Bimbingan kelompok adalah layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada beberapa orang atau sekaligus dalam satu kelompok dengan tujuan memahami masalahnya, berbagi pengalaman, serta mencari solusinya bersama. Jadi sudah tahu Anda? Sudah. Oke, bagus. Ibu mau bertanya dulu nih kepada Ananda, apakah di sini Ananda semuanya datang secara sukarela? Baguslah. Jadi Ibu harap Ananda juga berpartisipasi aktif secara sukarela pada kegiatan bimbingan kelompok kita ya. Dan Ibu juga mau jelaskan apapun yang kita bahas, apapun yang kita sampaikan di ruangan ini itu bersifat rahasia ya.
Iya, Ibu. Jadi tolong simpan semuanya di sini, jangan sampai dibawa-bawa keluar ruangan ya Nanda. Iya, Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Jadi di bimbingan kelompok ini ada dua topik. Topik yang pertama ada topik bebas. Jadi topik bebas ini adalah topik yang diambil dari masalah salah satu siswa yang sedang hangat diperbincangkan nih. Dan topik kedua yaitu ada topik tugas. Nah, topik tugas itu adalah topik yang ditentukan oleh ibu sendiri sebagai guru BK. Oke, kali ini ibu akan mengambil topik tugas yaitu tentang cyberbullying. Apakah Ananda setuju semuanya? Setuju, Ibu. Oke, sebelum kita membahas apa itu cyberbullying, Ibu mau menanyakan dulu kesiapan Ananda semua nih. Apakah Ananda semua siap untuk membahas cyberbullying ini? Siap, Bu. Ada yang mau izin atau permisi ke Thailand? Tidak, Tidak, Ibu. Ibu. Oke, nggak ada ya. Oke. Jadi tentang cyberbullying nih, Ananda semua ada yang tahu apa itu cyberbullying? Oke, Aurel. Cyberbullying itu adalah pembunuhan yang dilakukan melalui sosial media, Bu. Betul. Ada lagi penambahan jawabannya? Bu. Oke, Zim. Kalau menurut saya cyberbullying itu orang yang biasanya membuat akun palsu untuk menyebarkan kejelekan orang lain, Bu. Orang yang nggak sukanya. Benar juga. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, nggak ada ya. Nah, cyberbullying itu adalah pembulian yang dilakukan di internet atau biasanya di sosial media nih. Nah, Anda semua ada yang tahu dampak dari cyberbullying? Saya, Ibu. Oke. Jadi, Bu, dampak dari cyberbullying itu bisa mempengaruhi kesehatan mental, Bu. Contohnya, kita bisa merasa cemas, depresi, dan juga kehilangan rasa kepercayaan diri, Bu. Dari Naila bisa merasa stres, cemas, hingga kehilangan kepercayaan diri. Ada lagi menambah jawaban? Oke, aku. Ada cyberbullying itu ada dampak sosialnya, Bu. Jadi dia di dalam kalangan manusia sulit untuk percaya pada orang lain. Kalau dari awal dampaknya dia menjadi menarik diri dari sosial sehingga dia tidak percaya diri juga. Ada lagi? Oke, kayaknya sama semua ya. Oke, Ibu mau bertanya juga nih. Apakah ada Ananda semua yang pernah melihat tindakan cyberbullying? Saya, Bu. Oke, Miko. Jadi gini, Bu. Saya melihat teman saya itu kena bully di sosial media, Bu. Kena bulinya gini, Bu. Dia dibully karena outfitnya agak lain, Bu. Outfit agak lain mungkin beda dari yang lain, Bu. Misal kayak yang sekarang ada namanya skena atau apa gitu, Bu. Jadi dia mencoba hal itu, namun teman yang lain menganggapnya dia kayak kampungan gitu, Bu, dibilangnya. Jadi di posting di sosial media, di komentar orang tuh nggak ada yang bagus, Bu. Si teman ini jadinya kepikiran, Bu, kena bully itu. Komentar nggak ada yang bagus itu komentarnya seperti apa? Kayak yang ya dibilang tadi, Bu, kamsoy katanya, Bu, kampungan katanya, Bu, gitu. Pomo-pomoan katanya, Bu, gitu. Oke, itu pengalaman dari Miko. Nah, ada lagi pengalamannya yang pernah melihat atau pernah melakukan tindakan cyberbullying. Oke, Zira. Jadi gini, Bu, saya kan punya teman. Nah, saya dulu di samping teman ini, Bu. Mungkin teman saya ini nggak merasa kalau saya berada di samping dia. Nah, kemarin itu dia lagi buka HP, Bu. Nah, terus dia buka kayak postingan artis gitu, Bu. Terus dia juga komen kayak misalnya contoh komennya tuh, anaknya kurang diurus ya, gini gitu, Bu. Nah, itu pengalaman dari Zira. Ada lagi yang punya pengalaman? Oke, Alisa.
Sebenarnya bukan pengalaman saya pribadi Bu, tapi pengalaman dari teman. Jadi dulu saya ada mutual di Instagram, terus pernah ada satu postingan dia posting foto mukanya. Nah kebetulan memang di situ tuh banyak komentar yang nggak enak gitu Bu, komentari tentang fisiknya. Terus sejak saat itu tuh mutual saya ini Instagramnya jadi nggak aktif lagi, nggak pernah posting lagi sampai sekarang. Oke, itu pengalaman dari Kak. Nah, anak semua setelah mendengar pengalaman-pengalaman tadi, Ibu mau nanya, kira-kira apa solusi yang tepat untuk mengatasi cyberbullying ini? Oke, Aurel. Kalau menurut saya Bu, kita bisa mencoba memblokir akun tersebut. Terus kalau misalnya itu udah parah gitu Bu, kita bisa lapor ke pihak berwajib. Kan benar Aurel, karena sekarang udah ada pasalnya ya. Oke, ada lagi? Oke Kak. Menurut Kalisa Bu, sebenarnya cara mengatasinya menurut Kalisa mulai dari diri sendiri dulu. Kalau seandainya nanti ada melihat postingan di Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya, itu janganlah kita keluarkan komentar jahat, jangan kita menjudge orang itu. Seperti itu sih Bu, kalau dari Kalisa, mulai dari diri sendiri dulu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan solusi? Oke, Falda. Ada cara mengatasi dari itu bisa nih ya mendokumentasikan nih bukti-bukti kejahatan si pelaku, terus tuh kita bisa melaporkan juga akun si pelaku itu tersebut Bu. Itu sih Bu kalau menurut pendapat Anda. Ada lagi yang mau menambahkan solusinya? Saya Bu, kalau saya pribadi Bu, mungkin saya jumpai dan saya bawa musyawarah Bu, mungkin cara terbaik. Oke, bagus. Oke, sebelumnya Ibu mau berterima kasih nih kepada anak semuanya yang udah berpartisipasi aktif, yang udah berbagi pengalaman, serta menyampaikan apa-apa saja nih yang ada di dalam cyberbullying. Dampaknya bisa kena psikologisnya, dia bisa menarik diri dari sosial media, serta menjadi menutup dirinya sendiri. Terus juga solusinya udah ada tadi ya. Sekarang juga udah ada pasalnya, kita bisa melaporkannya, serta solusi-solusi lain yang seperti yang Anda katakan tadi. Nah, kayaknya nih Anda semua udah mulai lusuh ya. Mau melakukan ice breaking biar semangat lagi? Oke, jadi Ibu ada ice breaking nih, yaitu gajah dan semut. Jadi kalau misalnya Ibu bilang gajah, tangannya kecil. Kalau Ibu bilang semut, tangannya besar. Oke, pengertian nanti semua? Mengerti Bu? Oke, Ibu tes sound dulu ya. Gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, gajah. Oke, berarti harus beromong. Oke, jadi berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Baik, karena kegiatan kita kali ini sudah mau berakhir nih, apakah ada Ananda yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, Azim. Jadi dari materi yang kita dapat di metode cyberbullying, saya tahu ternyata komen yang tidak baik lewat sosial media itu berdampak sangat buruk bagi diri sendiri, terutama bagi korban, yaitu dia bisa berdampak seperti dari psikologisnya, dari sosialnya, itu juga akan berdampak. Jadi dia menyebabkan seseorang itu untuk mengurung diri. Terus cara mengatasinya itu kita bisa dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan ke pihak yang berwenang, atau juga bisa melaporkan akun tersebut karena sudah mengirimkan postingan atau komen-komen yang tidak baik. Gitu. Oke, betul Azim. Terima kasih ya sudah mau memberikan kesimpulannya. Nah, karena udah ada yang memberikan kesimpulan, ada yang mau menyampaikan
pesan dan pesannya untuk kegiatan kita kali ini? Oke Bu. Oke, silakan. Oke Bu, kalau pesannya topik ini sangat dekat dengan keseharian kita yang dimana kita selalu bermain media sosial dan teman-teman. Nah, saya jadi lebih paham batas mana yang bercanda dan mana yang lebih melampaui batas. Nah, untuk pesan sendiri, mari kita lebih bijak kalau dalam berkomentar. Ingat di balik layar gadget yang kita komentari ada manusia yang punya perasaan. Oke, bagus Ira. Oke, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Ibu ingatkan kepada Ananda semua untuk berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media, bijak pula dalam berkomentarnya ya Ananda. Ibu tidak bosan-bosan akan mengingatkan kepada Ananda untuk tetap jaga apa yang sudah kita bahas di ruangan ini tuh tetap pada ruangan ini Ananda, jangan dibawa-bawa ke luar ruangan ini. Mengerti Ananda? Oke, Bu. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, karena kita tadi di awal udah memulai dengan doa, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa juga. Ada Ananda yang membantu Ibu memimpin doa? Baik Bu. Oke, makasih. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Oke, terima kasih ya Pak Tosi. Oke, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mengikuti serta berpartisipasi aktif ke dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, apakah Ananda semua mau di tempat yang mana nih yang nyamannya? Disamain aja Bu. Berarti di sini lagi ya. Sepakat, Sepakat Bu. semuanya? Bu. Oke, sepakat ya. Sepakat Bu. Untuk waktunya kapan nih? Sama aja. Main Bu. Berarti pada hari Kamis jam 1 lagi ya. Iya Bu. Oke, bagus Ananda. Oke, Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau salah pertuturan kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.